Adik-adik, berikut Pak akan menjelaskan perbedaan antara gerak meluncur dan menggelinding. Apa perbedaannya? Mari kita lihat bersama. Pertama-tama, Pak gambarkan suatu benda berada pada bidang datar yang licin. Dan satu benda lagi berada pada bidang datar yang kasar. Nah, kita lihat dulu bagaimana kalau suatu benda berada pada bidang datar yang licin, kemudian dia diberi gaya sebesar F. Nah, karena dia licin, maka tidak ada gesekan, sehingga gerak yang terjadi adalah gerak meluncur. Artinya dia tidak menggelinding, dia tidak berputar. Otomatis geraknya hanya gerak lurus atau gerak translasi. Sehingga kita gunakan hukum 1 Newton untuk gerak translasi, yaitu untuk mencari percepatannya adalah sebesar A sama dengan F per M. Nah, sedangkan mari kita lihat perbedaannya dengan gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding terjadi pada bidang yang kasar. Jadi kalau dia kasar dan diberi gaya sebesar F, maka yang terjadi adalah benda ini akan menggelinding. Artinya dia bergerak translasi dan bergerak rotasi. Nah, di sini ada gaya gesek sebesar Fs. Nah, bagaimana cara meninjau gerak seperti ini? Nah, adik-adik bisa lihat bahwa pusat massa benda ini bergerak translasi, sehingga kita akan tinjau satu persatu. Jadi benda ini bergerak translasi dan bergerak rotasi. Kalau adik-adik tidak paham dengan gerak translasi itu sama dengan gerak lurus. Nah, mari kita lihat bersama. Kalau seperti ini, kita tinjau satu persatu. Yang pertama, kita tinjau gerak translasinya. Nah, kita tulis sigma F sama dengan M kali A. Maka sigma F ini kita bisa lihat, sigma F-nya adalah F dikurangi dengan Fs. Kita tulis di sini F dikurangi dengan Fs sama dengan M kali A. Maka besar gaya gesek Fs adalah F kurang M kali A. Kita tulis ini sebagai persamaan 1. Nah, berikutnya kita tinjau untuk gerak rotasi. Nah, untuk gerak rotasi, adik-adik kemarin di materi tentang hukum Newton, kita lihat untuk hukum Newton untuk gerak translasi tadi adalah sigma F sama dengan A, atau F sama dengan M kali A. Nah, untuk gerak rotasi, karena kita tahu bersama gaya ini sama halnya juga dengan momen gaya. Sedangkan massa adalah ukuran inersia dari benda yang bergerak translasi. Sedangkan ukuran inersia untuk benda yang bergerak rotasi adalah momen inersia. Sedangkan percepatan A kita gunakan untuk percepatan benda yang bergerak translasi. Sedangkan untuk benda yang bergerak rotasi kita gunakan alfa. Sehingga rumusnya tau sama dengan I atau momen inersia dikali dengan percepatan sudut atau alfa. Sehingga kita tulis di sini tau sama dengan I kali alfa. Nah, tau sendiri kita adalah momen gaya. Momen gaya sendiri adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Gaya di sini yang bertindak sebagai gaya di sini yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau benda berotasi adalah gaya gesek atau Fs. Sedangkan lengan gaya adalah jari-jari dari benda ini. Sehingga kita bisa tulis tau ini kita ganti dengan tau ini kita ganti dengan Fs dikali dengan R.
di mana R adalah jari-jari dari benda ini. Sedangkan I adalah momen inersia benda. Kita misalkan benda ini adalah silinder pejal. Ya, kita misalkan benda ini adalah silinder pejal. Maka momen inersianya adalah sebesar setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Alfa ini kita bisa buat rumusnya diganti dengan A per R, karena nilai alfa sendiri adalah sebesar A per R. Ya. Sehingga di sini kita tulis alfa kita ganti dengan A per R. Sehingga di sini ini R dengan R ini bisa habis. Ya. Dengan kuadrat R, R di sini juga habis. Sehingga nilainya sisa Fs sama dengan setengah M kali A. Nah, nilai Fs tadi kita masukkan persamaan 1. Fs adalah sebesar F kurang M kali A. Sehingga kita tulis kembali F kurang M kali A sama dengan setengah M kali A. Sehingga F sama dengan 3/2 M kali A. Nah, sampai di sini saya harap adik-adik bisa memahaminya. Karena ini 1 M kali A ditambah dengan setengah M kali A, maka nilainya 3/2 M kali A. Sehingga nilai percepatannya adalah sebesar 2F per 3M atau 2/3 F per M atau 2F per 3M. Adik-adik bisa lihat perbedaannya antara gerak menggelinding, nilai percepatannya adalah 2F per 3M, sedangkan untuk gerak meluncur, nilai percepatannya adalah F per M. Pada gerak meluncur, terjadi satu jenis gerakan saja, yaitu gerak translasi, sedangkan pada gerak menggelinding, terjadi 2 jenis gerakan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi, sehingga kita harus meninjau keduanya. Nah, adik-adik, itulah perbedaan antara gerak meluncur dan gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding ini juga bisa terjadi pada benda yang berada di bidang miring. Nah, pada benda yang berada di bidang miring, adik-adik bisa perhatikan, misalkan ini sama bendanya silinder pejal, maka di sini kita bisa tulis, karena di sini misalkan sudutnya theta, maka nilai gaya ini besarnya adalah W sin theta. Sedangkan ini adalah jari-jari dan ini adalah gaya geseknya. Nah, kalau seperti ini kita bisa mencari nilai percepatan dari silinder pejal yang berada di bidang miring dengan permukaan kasar. Nah, adik-adik, itu bisa adik-adik cari sendiri dan dapatkan nilai percepatannya. Demikian adik-adik pembahasan tentang gerak meluncur dan menggelinding. Jika masih ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama. Sekian dan terima kasih. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik masih ingat Pak pernah memberikan adik-adik tugas untuk dilakukan di rumah dengan menggunakan beberapa peralatan, yaitu silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, dan bola berongga. Dan Pak meminta adik-adik untuk menentukan kira-kira benda yang mana yang terlebih dahulu jatuh sampai ke tanah. Nah, adik-adik juga dapat menentukan kira-kira benda mana yang dapat jatuh lebih dulu sampai ke tanah dengan mencari nilai percepatan dengan menggunakan cara gerak menggelinding. Ya. Nah, adik-adik, untuk itu Pak berikan sedikit caranya seperti apa
kemudian selanjutnya adik-adik bisa mencarinya untuk beberapa benda-benda yang lain. Nah, yang Pak beri contoh adalah benda silinder pejal. Nah, adik-adik lihat di sini, perhatikan di sini, silinder pejal, ya, dia akan bergerak menggelinding, ada gaya gesek, dia punya jari-jari. Nah, karena dia berada di bidang miring, maka gaya yang dialami oleh benda ini adalah sebesar W sin theta dengan sudut sebesar theta. Nah, karena dia memiliki dua jenis gerakan, yaitu pusat masanya mengalami gerakan translasi, sedangkan dia juga mengalami gerakan rotasi, maka kita tinjau satu persatu. Yang pertama kita tinjau gerak translasi, sigma F sebesar sama dengan M kali A. Sigma F di sini adalah W sin theta dikurangi dengan gaya gesek Fs. Sehingga kita tulis W sin theta kurang Fs sama dengan M kali A. Kemudian kita cari besar gaya gesek Fs sama dengan W sin theta kurang M kali A. Ini kita tulis sebagai persamaan 1 atau persamaan pertama. Nah, berikutnya kita tinjau gerak rotasi. Nah, untuk peninjauan gerak rotasi seperti biasa kita tulis torsi sama dengan I kali alfa. Ini seperti rumus hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah, besar torsinya adalah sebesar gaya kali dengan gaya. Gaya di sini adalah gaya gesek Fs dikali dengan gaya R. Sehingga kita tulis Fs kali R sama dengan I kali alfa. Nah, selanjutnya adik-adik dapat perhatikan di sini. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan nilai Fs tadi, ya. Fs tadi kita ganti dengan W sin theta dikurangi M kali A. Ya, Fs tadi kita ganti dengan W sin theta kurang M kali A. Sehingga jadinya seperti ini. Ya, kemudian dikali dengan R. Nah, dikali dengan R. Ya, sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, mr kuadrat adalah setengah mr kuadrat adalah momen inersia dari silinder pejal dikali dengan A per R. A per R adalah nilai dari alfa. Nah, dikali dengan A per R. Sehingga di sini RR-nya kita coret semua. Habis. Sisanya adalah W sin theta kurang M kali A sama dengan setengah M kali A. Sehingga W sin theta sama dengan setengah M kali A ditambah M kali A. Maka W sin theta sama dengan 3/2 M kali A. Maka nilai A adalah sebesar sama dengan 2M kali G. M kali G adalah W. W sama dengan M kali G. Jadi 2M kali G sin theta per 3M. Nah, MM di sini sama, jadi kita coret, maka sisanya adalah 2G sin theta per 3 atau 2/3 G sin theta. Inilah nilai percepatan dari silinder pejal yang menggelinding di atas sebuah bidang miring kasar. Nah, adik-adik bisa mencari untuk membandingkan nilai percepatannya. Adik-adik bisa mencari pada silinder berongga, kemudian pada bola berongga, dan pada bola pejal. Kemudian adik-adik bisa membandingkan berapa besar nilai percepatan. Nilai percepatan yang paling besar adalah untuk menjawab pertanyaan benda mana yang lebih dulu sampai ke tanah. Nah, cara untuk silinder berongga sama, adik-adik hanya tinggal menggantikan nilai dari momen inersia karena masing-masing silinder berongga, silinder pejal, silinder bola pejal dan bola berongga memiliki nilai momen inersia yang berbeda-beda. Nah, adik-adik seperti itu pembahasan untuk menjawab pertanyaan kemarin. Praktek kemarin, semoga ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Sekian dan terima kasih.